Iya. Tapi bisa saya kasih gambaran sedikit bahwa Kabupaten Tanggamus alhamdulillah pada tahun 2022 ini kita mendapat predikat utama dalam kategori Kabupaten Layak Anak. Terus tadi menarik juga ini, ya. Pak Hardasah sudah menunjuk Pak Tony Fizer terkait dengan konvensi anak. Gitu ya, konvensi hak anak. Nah, ini pakarnya ini. Ya. Konvensi hak anak ini. Bagaimana Pak Tony? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Gisting Mengaji, podcast Gisting Mengaji kembali hadir pada kesempatan kali ini. Masjid Al-Munawwarah, di ruang podcast Gisting Mengaji Masjid Al-Munawwarah, kedatangan tamu-tamu penting ini, yang semoga bisa memberi kontribusi positif di Kabupaten Tanggamus khususnya. Pertama, Bapak Hardasah sebagai Kadis P3A Dalduk KB. Kemudian Bapak Tony Fizer yang luar biasa tadi materinya, Bapak sebagai fasilitator KLA dan PATBM. Kemudian yang tidak asing lagi ini bagi Gisting, Ibu Purwanti sebagai Camat Gisting yang terus mendampingi juga, dan kita sudah sering hadir juga di podcast Gisting Mengaji. Pertama kami ingin menyapa Pak Hardasah. Pak Hardasah, pada hari ini kan kita sedang dan tadi baru proses deklarasi deklarasi Masjid Ramah Anak. Mohon dijelaskan ini maksudnya apa, Pak? Terima kasih Pak Ustadz. Saya pertama-tama bersyukur bisa datang ke podcast mengaji di Al-Masjid Al-Munawwarah Kecamatan Gisting ini, dan saya sendiri mengucapkan selamat, sangat bangga ya, dan kaget. Yang saya pikir masjid ini ya biasa-biasa aja, nggak taunya luar biasa begitu loh. Setelah kita keliling-keliling di Masjid Al-Munawwarah ini, kelengkapan dan fasilitasnya sudah luar biasa. Mudah-mudahan masjid ini betul-betul menjadi tempat untuk mendedikasi anak ya, pendidikan anak. Kita harapkan seperti itu, semoga ke depan anak-anak ini juga akan lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Amin. Saya mencoba untuk menyampaikan tentang apa yang tadi kita sudah lakukan, yaitu yang pertama kita telah melakukan tadi sosialisasi tentang KAH, kalau itu Koperasi Hak Anak bagi pengurus masjid. Di situ juga tadi ada PATBM dan juga ada Forum Anak Daerah. Pokon Gisting Bawah. Nah, setelah tadi kita selesai kita sosialisasi, kita komitmen terhadap masjid menuju masjid layak anak, yaitu Masjid Al-Munawwarah ini. Kalau ditanya apa sih masjid layak anak gitu loh. Jadi sebenarnya kalau itu kayaknya yang pakarnya ada yang sebelah saya ini. Tapi bisa saya kasih gambaran sedikit bahwa Kabupaten Tanggamus alhamdulillah pada tahun 2022 ini kita mendapat predikat utama dalam kategori Kabupaten Layak Anak. Itu kita peroleh kemungkinan itu adalah salah satu-satunya kabupaten di Provinsi Lampung yang mendapatkan predikat utama gitu loh. Jadi ini merupakan satu kebanggaan, dan itu adalah hasil kerja keras kita, dan kita berharap apa yang sudah kita lakukan itu bukan hanya seremonial tetapi merupakan suatu kenyataan dan realita di bawah, bahwa kita memang betul-betul mempunyai kelengkapan dan fasilitas untuk menuju Kabupaten Tanggamus layak anak. Salah satu adalah dengan adanya Masjid Al-Munawwarah ini yang akan kita kita tampilkan menjadi salah satu lokus yang nanti akan dikunjungi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan di Masjid Al-Munawwarah ini dalam rangka verifikasi lapangan, dalam rangka penetapan kita untuk mendapatkan kategori utama itu gitu loh. Jadi itu sebetulnya gambaran singkat tentang KLA itu sendiri, Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih nih. Kita berharap Pak Hardasah bahwa nanti Masjid Al-Munawwarah dengan dijadikannya sebagai lokus salah satu masjid ramah anak, kita harapkan pelayanan masjid ini akan semakin baik. Dan masjid ini betul-betul akan menunjukkan rahmat Islam kepada semua umat. Terus tadi menarik juga ini, Pak Hardasah sudah menunjuk Pak Tony Fizer terkait dengan konvensi anak. Konvensi hak anak. Nah, ini pakarnya ini. Konvensi hak anak ini. Bagaimana Pak Tony Fizer? Jadi
konvensi hak anak itu adalah aturan hukum yang memang wajib oleh setiap negara untuk mempunyai aturan itu. Karena arti dari kata konvensi itu kan aturan hukum. Oh gitu ya. Nah, jadi Indonesia sudah meratifikasinya dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Resikonya dari sudah menetapkan itu melalui keputusan Presiden itu, maka ada tanggung jawab lain. Apa itu? Secara legislasinya harus membentuk aturan hukum yang lain. Nah, jadi dari dasar hukum dari Kepres 36 1990 itulah akhirnya terbit Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, terus ada perubahannya sampai 2 kali. Sudah itu akibat dari penetapan tadi melalui Kepres itu tadi, negara juga punya kewajiban untuk bagaimana memenuhi hak anak dan perlindungannya. Selain dengan legislasi tadi, dengan kebijakan. Kebijakannya apa? Bentuknya puskes ramah anak, sekolah ramah anak, kabupaten layak anak, macam-macam. Termasuk kebijakan terkait kesejahteraan sosial anak, sampai undang-undang sistem peradilan pidana anak kalau ada anak yang menjadi korban atau jadi pelaku kekerasan. Itu kebijakannya. Termasuk di infrastruktur. Infrastruktur kebijakan lain misalnya penetapan yang taman ramah anak. Oh, taman ramah anak. Itu dengan indikatornya ada 13, ada penjaga, mainannya yang seperti dan lain-lain. Nah, terus selain itu ada tanggung jawab yang lain akibat dari penetapan itu, harus tersosialisasikan atau sampai di tingkat di pendidikannya. Konvensi hak anak itu. Nah, makanya kita hari ini alhamdulillah diberi kesempatan untuk masuk di sosialisasi. Gitu. Secara sosialisasi apa? Ya, secara paparan yang kita lakukan seperti tadi lah. Bagaimana sedikit memahami apa sih konvensi hak anak itu. Hak anak itu apa saja sih jenisnya, dan dalam hal apa saja anak itu harus dilindungi. Kan jelas di 31 hak anak, di nomor pasal 19, 30 dan selanjutnya. Bahkan anak yang jadi korban sekalipun sebenarnya kan ada hak dia juga untuk mendapat yang namanya rehabilitasi, baik secara reintegrasi sosial maupun secara fisik maupun psikis. Nah, itu juga diatur di konvensi hak anak itu, dengan harapan besar, goal besarnya anak yang jadi korban atau anak jadi pelaku ketika mendapatkan rehabilitasi itu, dia kembali ke orang tuanya atau ke masyarakat, dia tidak ada stigma atau label bahwa itu anak yang kemarin jadi korban perkosaan, bahwa itu anak yang kemarin dipenjara karena mencuri, misalnya gitu. Nah, itu maksud konvensi anak. Terus dipertegas lagi, keberadaan konvensi hak anak ini ada akibat lain juga berat buat bangsa itu sendiri. Apabila terjadi pelanggaran, jadi pelanggaran konvensi hak anak itu adalah negara yang dapat hukumannya. Oh gitu. Jadi kalau masyarakat tidak mendapat hukuman, tapi dianggap hanya sebagai pelanggaran biasa. Yang dianggap pelanggaran berat adalah negara. Ada dia mungkin pengabaian, sengaja tidak tahu atau tidak mau tahu. Oh gitu. Jadi ada omission, commission dan lain sebagainya. Ada akibat di situ. Kewajiban negara apabila negara abai dalam perlindungan. Salah satu contoh mungkin saja kayak negara-negara yang kemarin mungkin diembargo oleh pihak luar negeri, karena mungkin saja dia diembargo secara ekonomi segala macam, melanggar hak anak, melanggar hak perempuan juga. Contoh, mungkin kayak negara yang kemarin Afghanistan misalnya, diembargo karena perempuan aja nggak boleh sekolah kan, nah, misalnya gitu. Atau di Myanmar. Perempuan dan anak itu mau sekolah aja susah kan di Myanmar itu, malah dilibatkan. Nah, misalnya gitu. Nah, semoga Indonesia nggak ngalami itu. Gitu. Nah, terus apa hubungannya ini KHA ini sehingga akhirnya masuk urusan ke deklarasi kita, ya kan gitu. Ya itu tadi jenis-jenis hak anak itu kan jelas hak anak untuk berpartisipasi, berkreasi. Di mana tempatnya? Selain di bangku sekolah. Ya di masjid. Di masjid. Atau kalau tidak di masjid, apakah di pondok pesantren saja? Tidak, bisa jadi di masjid. Ya kita ingat pengalaman hidup kita dulu lah. Kita beraktivitas kan dulu banyak di masjid. Banyak di masjid. Termasuk saya lah. Tidur makan di masjid. Saya ini dulu paling bandelnya urusan ngaji, Pak. Tapi begitu sering lewat di masjid, teman tuh ngaji di situ segala macam, saya akhirnya terpanggil. Saya harus ngaji di situ. Nah, itu salah satu. Nah, ini juga tantangan zaman. Kenapa? Akhirnya kita mendorong salah satu kebijakannya menggaungkan Masjid Ramah Anak, Kementerian PP dan PA bersama Kementerian Agama.
memenuhi hak anak tadi untuk tempat dia berkreasi dan berpartisipasi. Tempat secara publiknya yang mana tidak hanya dapat di bangku sekolah. Setelah pulang sekolah dia ngapain? Belum tentu kan ketemu ayah bundanya. Iya kan? Nah, kemana dia? Masjid lah. Alhamdulillah saya tadi juga sama seperti Pak, terkagum-kagum juga. Bapak tadi bilang setiap hari apa itu hari Jumat. Jumat ada anak seperti penuh ini. Sini, Pak. Nah, hari Jumat itu kan salah satu. Apa salah satu konsep yang paling bagus di situ? Hal yang paling bagus mengalihkan anak dari ketergantungan gadget itu loh. Iya, betul. Ini tantangan besar. Kita Tanggamus ini keren lah. Dengan program-program perpustakaannya segala macam ya, ada inovasi begini dan begitu. Tapi kan kalau hanya dinas saja, pemerintah saja, masyarakat, kelompok masyarakat kayak kita ini kan termasuk kelompok yang tidak mau berperan, apalah gunanya itu. Nah, gitu. Makanya dalam KLA, dari KLA itu sumbernya dari KHA, Pak. Jadi KHA itu ada 8 klaster. 3-nya ini klaster kebijakan terkait undang-undang dan lain sebagainya. Yang 5 klaster ini yang KLA. Jadi 5 klaster di KHA ini, 8 klaster di KHA ini diambil 5 klaster. Mulai dari klaster 4. Hak sipil dan kebebasan. Makanya ada forum anak, ada pramuka, ada akte kelahiran, ada dan lain-lain. Klaster 2 kalau di KHA itu jadi dia masuk klaster 5 ya, di KLA masuk klaster 2 pengasuhan alternatif dan lingkungan keluarga. Nah, ini juga indikatornya salah satu wujudnya apa? Termasuk di masjid yang kita dorong juga punya perpustakaan, punya taman bermain, mungkin pojok main anak. Mungkin saja lo tamu kita ini nanti datang dia bawa anak. Kalau yang kecil-kecil kan nggak nyari buku. Mungkin dia pojok main di situ. Itu sudah itu pondok pesantren yang ramah anak, panti asuhan di klaster 2 itu. Ada yang terakhir bahkan di klaster 2 itu dia bilang infrastruktur ramah anak. Nah, paling kita nggak enak itu jalan yang tikungan Tanjung Jati segala itu. Ya kan? Itu kan sekolah di pinggir jalan dengan jalan begitu. Ada nggak trotoar untuk anak berangkat sekolah? Itu kan persis di aspal mereka jalan. Nah, infrastruktur ramah anaknya apa? Itu, Pak. Terus yang lain lagi di klaster 3, hak anak bidang kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Mungkin nggak masjid ini juga melakukan hal terkait kesejahteraan keluarga? Bisa saja kan, dengan kegiatan penguatan ekonomi keluarga yang memang jamaah kita di sini, mungkin nanti kerjasama dengan dinas PPA dengan program misalnya PK, ya penguatan keluarga yang perempuan kepala keluarga dengan keterampilan ekonomi, mungkin saja Pak, dikerjasama dengan PMDK nantinya atau dengan dengan Bu Camat dan teman-teman lah nanti, itu ya. Sudah itu ada lagi klaster pendidikan. Pemanfaatan waktu luang dan budaya klaster 4. Nah, disitulah kita banyak nilainya di situ. Karena salah satu kebutuhan tempat adalah pusat kreativitas anak. Nggak semua punya gedung olahraga. Nggak semua punya lapangan olahraga. Nggak semua pula anak doyan olahraga. Iya kan? Nah, di mana? Kembali ke kehidupan kita zaman dulu. Banyak mainnya di mana kita? Di masjid kan, Pak. Nah, itulah tantangannya. Kenapa? Akhirnya masjid ramah anak oleh Kemenak dan Kementerian PPA dan PA dijadikan salah satu jenis dari pusat kreativitas anak di luar sanggar. Kan ada selama ini sanggar. Bayangannya kan itu. Ternyata di sini coba ada podcast. Bisa kan nanti mendidik anak bagaimana dia jadi kayak Bapak jadi anak TPA sering kita hadirkan di sini. Secara teknologi dapatkan anak di zaman sekarang kan, Pak. Yang terakhir perlindungan khusus, Pak. Harapan kita ke depan, Pak, kesepakatan dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian PPA dan PA terkait layanan integrasi, Pak, bagi keluarga dan anak yang jadi korban kekerasan. Apa layanan terintegrasinya? Misalnya kalau anak ini korban kekerasan dari kalangan elit, jadi korban kekerasan seksual misalnya dari kalangan elit. Kalangan elit ini ekonomi sulit, Pak. Mungkin nggak bisa terintegrasi nanti dengan program PK-nya dinas. Mungkin ada program apanya dari Bu Camat dengan dinas pertaniannya kah, dengan KWT-nya atau dengan itu. Bisa, akhirnya kan bisa. Kenapa? Karena itu kebetulan orang tuanya adalah jamaah kita di sini. Atau memang anak itu sini. Nah, program integrasi itu juga yang menjadi inovasi kita pengembangan MRA ke depan, Masjid Ramah Anak. Sampai ke sana, Pak, nantinya. Kira-kira gitu, Pak. Menarik sekali nih, Pak Tony. Kemungkinan mungkin lain waktu kalau ada kesempatan kita perlu
lebih panjang lagi diskusi. Siap. Sehingga ide-ide itu bisa ditangkap oleh teman-teman di Masjid Al-Munawwarah khususnya. Cuman sudah ide-idenya sudah bisa kami tangkap, nanti video juga bisa kita lihat untuk mengurai dalam bentuk program. Iya. Tapi ada saran lain, Pak. Harapan sih kita ke depan tidak hanya Setanggamus ini harus nyontoh ke sini, Pak. Jadi ini cikal bakalnya nanti ke depan, Setanggamus harus itu. Saya tadi sudah sama Pak Kepala Kemenak, kebetulan dia lama di Bandar Lampung juga, Pak Aris itu. Sering mendampingin juga ketika saya bincatin. Saya di Kemenak itu ada kerjasama terkait pembinaan calon pengantin itu, Pak. Binwin. Gitu. Nah, saya sering dikasih kesempatan itu. Saya spesifiknya tentang urusan rumah tangga, KDRT segala macam. Kalau urusan kesehatan biasa dari puskes. Nah, saya di situ. Nah, jadi harapan saya jadi contoh masjid yang lain Setanggamus. Itu, Pak. Oh iya, terakhir nih dari Ibu Camat ini. Dengan adanya tadi yang dipaparkan oleh Pak Ardasah dan Pak Tony Fisher, apa yang harus dilakukan oleh Kecamatan Gisting? Baik, terima kasih. Ini memang tugas berat ya bagi Kecamatan Gisting, karena di Kecamatan Gisting ini lokusnya banyak sekali, Pak ya. Dari Tanggamus ini banyak sekali di Gisting, dan itu juga merupakan kebanggaan tersendiri buat kita ya, masyarakat Gisting dipercaya oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus menjadi lokus untuk intinya penilaian ya, gitu. Jadi kami juga minta supportnya dari pemerintah daerah, apa-apa nanti yang kami perlu lakukan gitu, apa juga yang perlu kami siapkan, mohon dibantu dan bimbingannya gitu kan, karena baru kali ini kan kami melakukan verifikasi di lapangan gitu. Jadi memang baru kali ini, mungkin itu saja. Terima kasih Ibu, semoga harapan Ibu bisa tercapai dan Gisting menjadi kecamatan betul-betul ramah terhadap anak. Amin. Gisting Mengaji, podcast Masjid Al-Munawwarah Gisting Mengaji, bersama Pak Ardasah, Pak Tony Fisher dan Ibu Purwanti. Kembali Gisting Mengaji, menebar kesohihan informasi, membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.